Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, halo semua, selamat datang di Katalis Webinar. Dengan saya Puput sebagai host Katalis Webinar hari ini yang berkolaborasi dengan TÜV North Indonesia dengan materi Risk-Based Environmental Pathogen Monitoring Program. Apa kabar semua? Semoga kita selalu diberkahi dengan kesehatan ya. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan kita. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan CV dari pembicara kita hari ini, yaitu ada Ibu Kartika dan Bapak Jamal Zamrudi. Saya share screen dulu. Bapak Jamal Zamrudi, yang merupakan founder dari Catalyst Consulting, memiliki background pendidikan dari Food Technology, Institut Pertanian Bogor, dan memiliki beberapa keahlian, salah satunya dari CMS, dari food packaging, dari food safety, halal, dan lain-lain. Kemudian Bapak Jamal Zamrudi ini juga pernah mengkonsultasikan training experiences di beberapa perusahaan. Berikut bisa dilihat di share screen-nya. Kemudian saya akan membacakan CV dari Ibu Kartika. Ibu Kartika di TÜV North Indonesia memiliki jabatan sebagai Technical Manager, memiliki background pendidikan dari teknologi pangan juga dari Universitas Gadjah Mada. Beliau memiliki kompetensi, beberapa kompetensi yang dapat dilihat di share screen. Baik, karena waktu kita terbatas, langsung saja kita mulai webinar kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, saya stop share screen dulu. Oke, langsung saja untuk Bapak Jamal Zamrudi, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga Oke, baik. Selamat sore semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Jadi sesuai dengan agenda, hari ini sampai dengan 1,5 jam ke depan kita akan sama-sama sharing mengenai risk-based pathogen environmental monitoring program. Jadi sebetulnya kalau kita lihat memang dasar dari kenapa kita mengadakan webinar kali ini adalah memang karena Global Food Safety. Jadi memang karena dasarnya adalah karena Global Food Safety Initiative itu memang mewajibkan ya dalam Kartika sama setengah jam berikutnya nanti kita bisa tanya jawab diskusi di setengah jam yang terakhir seperti itu. Jadi harapannya kita akan selesai mungkin sekitar jam 5 seperti itu. Baik. Oke. Oke, jadi kenapa kok ini menjadi penting ya? Jadi kalau teman-teman perhatikan di materinya, jadi sebetulnya mengenai pemantauan patogen, ya ini bicara mengenai pemantauan terkait dengan apa sih yang sebetulnya mungkin menjadi bahaya-bahaya yang ada di lingkungan. Nah, program pemantauan lingkungan ini sebetulnya luas ya, tidak sekedar hanya patogen, tapi juga ada pemantauan secara ATP ya. Jadi melihat dari kecukupan pembersihan, kemudian juga pemantauan agen, pemantauan organisme indikator ya, kemudian juga patogen dan termasuk juga organisme pembusuk.
Nah, kemudian program pemantauan patogen lingkungan secara spesifik pengertiannya adalah program yang ditentukan untuk memantau lingkungan dari fasilitas produksi pangan terhadap mikroorganisme patogen. Jadi memang fokusnya hanya bicara mengenai patogen. Ya tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menemukan, mengeliminasi kontaminasi patogen di lingkungan proses. Jadi kita ingin melihat ya, memverifikasi keseluruhan sistem pengawalan apakah sudah aman belum dari kemungkinan patogen yang mungkin akan pindah dari lingkungan kemudian mengontaminasi produk kita. Nah, kemudian juga pemantauan patogen lingkungan ini tidak termasuk spora dari bakteri patogen, ya. Jadi beberapa bakteri patogen ada yang membentuk spora, nah itu tidak termasuk sebetulnya di sini, termasuk untuk mengidentifikasi ada tidaknya spora di lingkungan. Ya, kemudian juga program pemantauan patogen ini hukumnya wajib ya bagi produsen yang memproduksi makan atau RTI gitu. Jadi misalnya kita memproduksi produk sosis ya yang akan siap makan, maka mereka wajib menerapkan program pemantauan patogen dari lingkungan ini. Kemudian, nah, tujuannya apa? Tujuan dari kita melakukan PEM ini adalah tentunya kita mau mengantisipasi adanya kemungkinan patogen di lingkungan yang mungkin berpotensi akan mengontaminasi produk, ya, sehingga tindakan koreksi yang tepat dapat diambil untuk mencegah terjadinya outbreak seperti itu. Nah, kemudian juga selain itu, ini juga bertindak sebagai sistem peringatan dini, ya. Jadi kita bisa ada early warning bahwa ada patogen di lingkungan ini, penyebabnya apa, dan kira-kira mungkin tidak menyebut kita seperti itu. Dan ini utamanya digunakan di fasilitas pengemasan atau proses, ya, khususnya untuk produk RTI tadi ya, yang terpapar dengan lingkungan. Jadi concern-nya adalah produk setelah melalui proses killing step misalnya, kemudian terpapar oleh lingkungan sebelum pengemasan, ya, sebelum pengemasan produk akhir. Nah, disitulah lokasinya di mana kita perlu menerapkan program pemantauan patogen lingkungan ini. Kemudian juga hal ini digunakan untuk mengukur keseluruhan efektivitas desain, ya, dari sanitasi, praktik personil, kemudian metode operasional, termasuk membantu mengidentifikasi lokasi dan titik yang mungkin menjadi sumber kontaminasi, termasuk menjadi validasi program sanitasi. Ya, bahwa kita sudah punya program efektif tidak sih dalam memastikan bahwa tidak ada yang patogen di lingkungan kita. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada beberapa persyaratan ya. Jadi kalau kita lihat persyaratan yang di slide sekarang adalah berasal dari FSSC 22.000. Ya, jadi memang di FSSC 22.000 di additional requirement-nya dikatakan bahwa memang diperlukan program pemantauan lingkungan berbasis risiko. Ya, seperti itu. Jadi harus berdasarkan dari risk base, kita tahu bahwa ada nggak sih potensinya misalnya salmonella atau listeria dan sebagainya. Ya. Dan di klausulnya ini pun, ya, di klausul ini pun juga diperlukan pencegahan kontaminasi, ya, masih mencakup evaluasi kontrol mikrobiologis dan alergen. Jadi memang sebetulnya bicara mengenai lingkungan itu tidak hanya sekedar sebagai sumber kontaminasi dari patogen, tetapi juga bisa saja sebagai kontaminasi untuk alergen dan juga bakteri pembusuk lainnya. Jadi mungkin nanti akan menjadi tema yang menarik, kita akan coba bahas di periode berikutnya untuk membahas potensi alergen di lingkungan dan juga dari pembusuk di lingkungan, ya. Dan ini pun diminta untuk punya data yang dianalisa, ya, dibuatkan tren analinya seperti apa, kira-kira ada nggak perubahan atau peningkatan dan sebagainya. Oke. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan dengan requirement yang ada di FDA, ya ini pun juga sama ya, sejalan dengan FDA. Jadi teman-teman yang menjalankan FSMA, Food Safety Modernization Act, juga menjadi persyaratan ya bahwa ada pemantauan lingkungan, ya, seperti itu. Saya mungkin tidak perlu terlalu lama ini. Ya, poinnya adalah di FSSC, di FDA, US FDA, ya, itu diminta ya mengenai pemantauan lingkungan seperti itu. Lainnya juga ada diatur di SQF ya, ada mengenai risk based juga, environmental monitoring, penetapan tanggung jawab itu juga ditentukan ini di SQF ya. Kemudian juga di XOTS 20.002 juga ditentukan ya. Nah, bicara mengenai pengendalian mikrobiologi, kalau
cermati yang ada di ISO TS 20.2002, 2009, ada persyaratan mengenai pengendalian kontaminasi mikrobiologi. Jadi mana kalau teman-teman pernah ikut training FSSC, beberapa di antaranya adalah dengan cara mengendalikan zoning, ya, zoning height, meletakkan kemudian orang, material, dan sebagainya. Juga asesmennya kita perlu melakukan ya, untuk melihat dari mana data sumber kontaminasi, antar ruangan seperti itu. Kemudian termasuk mengatur lalu lintas atau pemisahan peralatan, ya, baik itu orang, material, peralatan, tools, dan sebagainya. Termasuk perbedaan tekanan udara. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan perbedaan tekanan udara ini penting supaya udara tidak mengalir dari area kotor ke area bersih seperti itu. Oke, saya coba tunjukkan. Ini adalah contoh pemisahan area mentah dengan LTI, area matang dengan partisi. Ya, jadi diberi sekat ya, LTI processing dengan processing. Jadi ada sekat sehingga meminimalkan terjadinya kontaminasi. Kemudian kalau bicara mengenai aliran udara, mungkin teman-teman yang pernah training saya sebelumnya, di gambar sebelah kiri ini adalah gambar yang menunjukkan bahwa kita perlu memodifikasi ventilasi kita sehingga udara bersihlah yang berada di ruang proses. Ya, udara bersih ya ditarik dari luar, difilter, kemudian masuk ke ruang proses ya sehingga menjadi positive pressure. Dampaknya adalah dia dorong ke kanan kirinya ke area gudang bahan baku dan gudang produk jadi seperti itu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya tentu kita mendapatkan kualitas mikrobiologi udara yang lebih baik, ya seperti itu. Nah, kalau dari gambar yang sebelah kanan ini kita tahu, ya beda dengan sebelumnya. Ini kalau ini dengan sekat, kalau ini dengan tanpa sekat, ya, tapi diatur bahwa udaranya bergerak dari ruang RTI proses ke raw processing seperti itu. Ya, ini cara memodifikasi pergerakan udara. Karena apa? Karena udara juga bisa menjadi pembawa, yang menjadi vektor dari perpindahan bakteri patogen yang ada di lingkungan seperti itu. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah kita sebetulnya perlu untuk punya program pemantauan patogen lingkungan ini? Ya, jadi ini kita bisa lakukan beberapa assessment. Jadi yang pertama adalah apakah formulasi produk kita mempunyai properti intrinsik yang akan membunuh patogen lingkungan? Misalnya, produk kita adalah produk asam tinggi. Kita tahu bahwa listeria itu misalnya dia akan sulit hidup ketika pH-nya di bawah 4,4 atau AW-nya di bawah 0,92. Jadi dengan cara kita memastikan bahwa properti produknya itu tidak memungkinkan untuk kita tumbuh, ya artinya mungkin kita belum perlu melakukan program ini seperti itu. Ya artinya selama kita punya program, punya properti yang cukup untuk mengantisipasi bahaya patogen lingkungan, harusnya program ini menjadi tidak terlalu perlu begitu. Ya, dengan mereka yang punya produk yang memang high risk seperti itu. Ya, kemudian yang kedua adalah apakah produk atau bahan kita berhubungan dengan kontaminasi patogen? Ya, jika iya maka kita perlu program ini. Kemudian juga apakah produk melalui pengendalian proses validasi ya yang didesain untuk membunuh patogen lingkungan. Kemudian juga apakah produk terpapar lingkungan setelah langkah membunuh bakteri dan sebelum pengemasan. Jadi poinnya adalah apakah produk terpapar lingkungan setelah langkah membunuh bakteri. Jadi setelah killing step. Oke, ada yang bilang step sudah jelas. Oke. Oke, sambil diperbaiki ya. Mohon maaf, ada suara keras juga. Oke, coba sudah diperbaiki. Tapi coba mengikuti dulu dari slide-nya ya, kalau kalian ya. Sepertinya gangguan dari provider sinyalnya di sini.
Oke, kemudian juga perlu dipertimbangkan, ya, dipertimbangkan apakah juga bahan RTI, ya, bahan RTI digunakan untuk memproduksi produk RTI. Jadi artinya kalau kita misalnya punya produk, sebutnya misalnya apakah misalnya apa ya? Misalnya kita membuat frozen dough atau frozen misalnya frozen food misalnya. Nah, pertanyaannya adalah kita menggunakan bahan yang langsung pakai tidak untuk memproduksi produknya RTI seperti itu. Ya, jika iya maka kita perlu untuk punya program pemantauan lingkungan. Kemudian juga apakah produk RTI yang disimpan di SWI ini juga mendukung pertumbuhan dari Listeria monocytogenes seperti itu. Oke, nah ini beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam PM, ya. Jadi pertama, ada nggak kondisi khusus yang perlu dipantau, ya, terkait dengan lingkungan. Kemudian juga bagaimana kondisi pabrik, ya, karena kalau kondisi pabriknya memang kurang memadai, juga ada potensi kontaminasi. Kemudian juga berapa lama periode pengumpulan sampel, ya, kemudian juga lokasi mana yang dicek rutin dan acak, gitu, dan mana yang dicek secara bergilir. Ya, termasuk petanya bagaimana, zonanya bagaimana, dan bagaimana tanda-tandanya seperti itu. Kemudian ini beberapa area yang kita pahami, ya, jadi terkait dengan pemantauan lingkungan. Jadi misalnya tipe drainasenya, kemudian role dan konveyor berongga, kemudian untuk out of kartupnya, ya, termasuk seal pintu yang tidak rapat, ya, pompa, ya, itu juga menjadi penting untuk diamati. Terkait lantai, kemudian palet, pegangan pintu, ya, termasuk kusen berkarat dan sebagainya. Ini beberapa terkait lingkungan yang mungkin, ya, menjadi pembawa COVID patogen. Nah, kemudian bicara mengenai beberapa bakteri, ya. Jadi kita tahu bahwa bakteri ada yang sebagai indikator, ada yang memang bakteri patogen. Kalau kita bicara mengenai indikator, biasanya mengeceknya adalah coliform atau mungkin Enterobacter dan juga TBC begitu. Kalau bicara mengenai bakteri patogennya, biasanya yang dicek adalah Listeria dan Salmonella. Ya. Nah, di sini ini saya rangkumkan dari beberapa jurnal, ya, beberapa referensi. Jadi bicara mengenai Listeria, biasanya kondisi yang basah-basah, ya. Misalnya kondensa dari unit refrigerasi, kemudian air menggenang, ya, termasuk air, ya, termasuk dicek juga kondisi misalnya insulasi, ya, kipas insulasi yang basah dan berjamur seperti itu. Ini beberapa lokasi yang memang disukai oleh Listeria. Sebentar, mohon maaf, sebentar. Saya coba ganti sinyal. Semoga bisa lebih baik, ya, sebentar. 1 menit supaya mohon menunggu sebentar. Saya coba ganti sinyal dulu. Oke. Mohon informasi apakah suara saya sudah bisa terdengar jelas oleh peserta. Mohon ada yang komen. Sudah jelaskah suara saya? Beda, ya. Oke. Masih putus-putus. Masih terdengar serak, berarti suara saya berarti, ya. Masih kurang jelas, ya. Tapi terdengar, oke. Sekarang sudah lebih jelas belum? Atau ini saya perlu mengencangkan suara saya sudah lebih jelas, ya? Oke, suara itu sudah lebih jelas sekarang. Sudah lebih jelas suara saya? Sudah, oke. Oke, Pak Sandimas bilang sudah. Semoga yang lain sudah terdengar oke, baik. Oke, seperti kita menggunakan
sempurna. Baik, kita mulai lagi ya. Jadi bicara mengenai bakteri Listeria di sini ya. Ini sampai tadi bahwa Listeria ini suka kondisi yang memang masih belum Pak, ada putus-putusnya. Oke, sebentar ya. Jelas. Oh, gitu ya. Kepada peserta, dimohon tunggu sebentar, akan kami perbaiki untuk jaringan koneksi dari Bapak Jamal. Mohon ditunggu sebentar ya. Terima kasih. Oke, baik, kita mulai lagi ya. Suara saya sudah lebih jelas kah sekarang? Ya, sudah jelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih, jelas sekali. Oke. Terima kasih yang sudah membalas konfirmasinya. Ya. Oke, baik, saya lanjutkan lagi ya. Jadi bicara mengenai Listeria, ya, Listeria ini adalah bakteri yang memang suka kondisi yang basah, ya, air menggenang, lorong, dinding, pintu, rak chiller, termasuk ice maker, ya. Kemudian juga insulator yang memang sudah lama sehingga ada potensi dia berjamur dan sebagainya. Ya, kemudian juga biasanya dicek sebagai Listeria SPP ya. Atau Listeria monocytogenes tergantung dari persyaratan seperti apa regulasinya. Tapi kalau kita bicara mengenai Listeria memang ada banyak sekali ya, spesiesnya ada sekitar 17 spesies Listeria ini. Kemudian juga Listeria ini dikendalikan dengan sanitasi yang efektif dan pemantauan lingkungan ya, juga muncul di mana memang tersedia makanan dan kelembapan yang cukup untuk dia tumbuh. Ya, kemudian juga dapat tumbuh di peralatan proses ya, dan juga dapat mengontaminasi selama proses produksi. Kemudian bicara mengenai Salmonella, ya Salmonella ini kebalikannya ya, lebih suka kondisi yang kering ya, juga biasanya ada di pinggiran atau sudut atau atap yang rusak ya, atau mungkin di dekat jendela luar dan tidak selalu dari kontaminasi fekal ya, tapi juga ada sumber-sumber lainnya ya, dan juga Salmonella enterica dan Salmonella bombori yang biasanya memang ada di lingkungan. Ya, biasanya dicek sebagai Salmonella SPP yang juga mampu mendeteksi kedua spesies ini. Dan Salmonella ini pun kalau berdasarkan dari referensi dia bertahan baik di lingkungan dan diketahui mentoleransi ya kondisi panas dan kering ya, dan biasanya juga dikendalikan dengan cara mengendalikan lalu lintas orang dan peralatan, pengendalian debu ya, pengendalian air, termasuk pemisahan area mentah dan matang ya, juga termasuk cleaning dan sanitasi yang efektif seperti itu. Oke, kemudian E. coli ya. Jadi kalau kita bicara E. coli ini juga bertahan pada lingkungan dan merupakan pH resisten, tahan terhadap perubahan pH ya, dan juga mampu bertahan di kelembapan yang rendah seperti itu. Nah, kalau bicara mengenai bakteri indikator patogen, itu biasanya mengeceknya adalah coliform ya, atau mungkin Enterobacter. Jadi kalau bicara mengenai coliform, ini memang biasanya menjadi indikator adanya kontaminasi fekal ya. Ada kontaminasi dari tanah misalnya seperti itu.
kemudian juga menunjukkan indikasi kurang sempurnanya cleaning, ya, kondisi yang tidak saniter, termasuk kontaminasi setelah proses. Sedangkan Enterobacter, ya, jadi biasanya ini juga sama ya, menunjukkan indikasi kurang sempurnanya cleaning atau kondisi yang tidak saniter dan termasuk kontaminasi setelah proses seperti itu. Ini tabel yang saya ambil dari referensi di 3M ya, yang menunjukkan bahwa untuk APC, kemudian coliform, kemudian Enterobacter berapa sih standarnya seperti itu. Dan ini juga bisa mengacu dari referensinya customer requirement atau mungkin regulasi negara tujuan ekspor. Nah, bicara mengenai pemantauan patogen lingkungan, ya. Jadi ada yang bilang namanya PEM, ada yang bilang namanya EMP, ada yang bilang namanya EPTP, semua sama saja, ya. Kalau di sini saya bilang PEM artinya adalah Pathogen Environmental Monitoring. Saya menggunakan istilah yang digunakan oleh USFDA, ya. Mereka bicaranya namanya adalah PEM seperti itu. Nah, PEM ini kalau kita lihat ada tahapannya ketika bicara mengenai prosedur PEM. Ada 6 langkah ya, ada 6 langkah ketika membuat prosedur PEM. Yang pertama adalah mulai dari membentuk tim dulu ya. Setelah membentuk tim kita mengumpulkan dokumentasi dan informasi, baru melakukan risk assessment ya, kemudian menentukan program PEM seperti apa, mentraining tim terkait dan termasuk mengevaluasi sudah seberapa efektif belum program yang dijalankan. Nah, yang pertama. Jadi ini mirip-mirip dengan yang ada di HACCP sebetulnya. Kalau HACCP spesifik dia membahas mengenai bahaya keamanan pangan, baik itu biologi, fisik, dan kimia yang ada di bahan baku, bahan kemas, dan proses. Nah, risk assessment di PEM ini lebih spesifik lagi sebetulnya, karena dia mengidentifikasi ada tidaknya bakteri patogen lingkungan ya yang mungkin akan cross contamination produk kita, ya akan nyebrang produk kita, artinya menyeberang ke zona 1, zona yang kontak dengan produk kita. Nah, di sini tim dalam risk assessment itu pastikan multidisiplin ya. Jadi ada kombinasi antara tim QA, tim mikrobiologis, dan tim sanitasi misalnya. Juga pastikan setelah pembentukan tim, job desk-nya juga jelas. Siapa yang mengelola program, kemudian siapa yang mengambil sampel, kemudian siapa yang melakukan pengujian, termasuk siapa yang mereview hasilnya. Ya, seperti itu. Kemudian juga setelah itu ya, setelah timnya siap ya, baru kemudian kumpulkan dokumentasi dan informasi ya. Jadi misalnya denah pabriknya sudah belum yang terupdate yang kita miliki, kemudian detail peralatan dan lokasi ya, termasuk hasil PEM sebelumnya jika ada, atau mungkin juga ada kalau sudah ada program yang berjalan, misalnya ada pemantauan terkait dengan ATP ya, pemantauan kebersihan, kemudian data validasinya bagaimana, termasuk lokasi samplingnya, juga kalau ada regulasi dan customer requirement dan hal lainnya. Ini beberapa yang kita kumpulkan ya. Jadi sama kayak seperti HACCP. Jadi setelah membuat tim, kita baru mengumpulkan segala sesuatu yang dirasa penting terkait dengan PEM ini. Kemudian setelah itu kita baru melakukan risk assessment ya. Jadi di dalam risk assessment ini kita melihat ya dari dokumen yang sudah tersedia ya, kita melakukan assessment seperti apa. Jadi kalau saya boleh kombinasikan, saya coba adopsi dari yang ada di HACCP. Mungkin begini jadinya ya. Jadi kita menggunakan FMEA, Failure Mode and Effect Analysis ya. Saya mempertimbangkan adanya aspek peluang dan dampak ya dengan menentukan misalnya mulai dari proses produksinya. Jadi sama kayak seperti HACCP, saya membuat flow diagram dulu ya, seperti itu. Kemudian saya menentukan kira-kira potensi bahaya patogen apa yang ada di lingkungan ya. Misalnya bicara mengenai, oh Pak, saya mau bikin proses membuat roti misalnya ya. Berarti mulai dari mempersiapkan bahan, kemudian proses mengadoni bahan misalnya, kemudian ada proses proofing, proses kemudian pembentukan, proses pengisian misalnya, proses baking sampai dengan pengemasan ya. Saya coba lihat semua proses itu ya secara menyeluruh dan saya mengidentifikasi kira-kira bahaya patogen apa yang dari bahaya patogen lingkungan apa yang mungkin ya akan cross ke zona yang food context seperti itu. Ya, kemudian saya menentukan peluangnya ya, seberapa tinggi peluang terjadinya. Misalnya, oh memang pernah ada kejadian misalnya nih, tahun lalu nih ya. Tahun lalu kita melakukan swab test untuk tadi bowl mixer yang saya gunakan untuk mengadoni roti. Ternyata setelah saya swab test misalnya ada potensi Enterobacternya misalnya. Artinya memang pernah ada kejadian ya. Dampaknya apa? Berarti misalnya apakah mungkin ada
bakteri patogen lingkungan yang di zona 1, zona 2, zona 3, dan seterusnya. Nanti mungkin bicara mengenai zona, akan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Bu Kartika ya dari TUF North, nanti akan dijelaskan oleh beliau. Kemudian juga setelah itu, setelah menentukan peluang kejadian dan dampaknya, kita menentukan tindakan pengendaliannya apa. Ya, jadi mengkombinasikan antara peluang dengan dampak ya. Peluang adalah berapa kali terjadinya temuan ya di tahun lalu, misalnya di 2019 terkait dengan tadi beberapa bakteri patogen atau indikator patogen, misalnya temuan adanya Enterobacter, temuan adanya coliform, atau temuan adanya E. coli dan Salmonella ataupun Listeria, seperti itu. Kemudian dampaknya apa? Ya, dampaknya ini saya mengatakan misalnya low adalah bahaya patogen lingkungan terkendali pada seluruh zona, itu adalah low dampaknya. Saya mengatakan medium misalnya kalau bahaya patogen lingkungan muncul pada zona 2 dan zona 3. Kemudian high apabila bahaya patogen lingkungan menjadi tidak terkendali pada zona 1, ya, dan sehingga potensinya recall produknya. Ya, ini sebetulnya bicara mengenai risk assessment ini tidak ada acuan yang baku ya. Artinya teman-teman bisa menentukan kira-kira mau menggunakan tool seperti apa, mau seberapa banyak pengkategoriannya, mau skala 4, skala 5 boleh silahkan ya. Ini hanya untuk menentukan saja sebetulnya langkah apa yang perlu menjadi prioritas dalam mengendalikan patogen yang ada di lingkungan, seperti itu. Ini kemudian matriksnya ya, kemudian dikombinasikan ya dari peluang munculnya ya dan juga dampaknya seperti itu. Jadi yang merah misalnya setelah saya kalikan antara dampak dengan peluang misalnya, oh berarti yang merah ini perlu menjadi program ya, program PEM yang lebih intensif misalnya. Misalnya ada periode pengecekan PEM misalnya harian misalnya atau mungkin mingguan seperti itu. Ya. Kemudian ketika menentukan program PEM, ya kita menentukan sebetulnya apa sih yang menjadi target organisme, ya. Jadi misalnya apakah tadi Listeria, apakah misalnya Salmonella, ya itu yang pertama. Kemudian bagaimana prosedurnya, bagaimana cara melakukan samplingnya misalnya, apakah dengan swab test misalnya, ya, apakah dengan patogen misalnya dengan settle plate misalnya seperti itu. Kemudian juga lokasi sampelnya di mana, ya. Jadi menentukan di peta kita, ya di peta denah pabrik kita, lokasi di mana saja kita mengambil sampel. Kemudian juga frekuensi samplingnya berapa sering, ya apakah misalnya harian, ataukah mingguan, ataukah bulanan misalnya. Kemudian juga jumlah sampelnya per periode berapa banyak misalnya. Kemudian juga waktunya, hari samplingnya, lab pengujiannya apakah in-house atau lab pihak ketiga, dan bagaimana skenario-nya. Ya, skenario ini artinya adalah jika terjadi temuan positif, kita melakukan apa tindakan koreksinya. Itu maksudnya, ya. Juga termasuk sistem recordingnya bagaimana dan penunjukan timnya bagaimana. Ya, ini yang terkait di nomor 4 ya, menentukan program PEM. Nah, kemudian bicara mengenai zona, nanti akan lebih jelas dibahas oleh Bu Kartika dari TUF North. Jadi zona 1 itu adalah yang food contact, 2 adalah non food contact, zona 3 adalah non food contact ya, yang area di area proses. Dan zona 4 adalah area non-proses seperti itu. Jadi kalau saya boleh gambarkan seperti ini, ya zona 1, 2, 3, dan 4, ya artinya semakin dekat dengan area yang kontak dengan produk, ya artinya semakin dia menjadi zona 1. Ya, 1 itu berarti adalah meja kerja, kemudian mungkin bowl mixer misalnya, seperti itu. Ya, semakin ke 4, semakin dia jauh dari area yang kontak dengan produk, seperti itu. Nah, kemudian tindakan koreksinya bagaimana ketika ada temuan positif, ya? Jadi tentunya ini perlu ada tindakan koreksi ya kepada semua temuan patogen positif. Kemudian juga jangan lupa menginvestigasi sumber vektornya apa, penyebabnya dari mana, lokasi terdekat sekitarnya dari mana saja misalnya. Kemudian juga ada nggak barang yang berpindah dan tetap, misalnya adalah oh ini misalnya pas hari itu ada produksi menggunakan saus coklat misalnya, sehingga menggunakan kontainer tambahan yang mungkin ada celah-celah kontainer yang kurang bersih yang mungkin membawa patogen seperti itu. Ya, itu yang perlu diidentifikasi. Jadi artinya sampai kita harus mengingat kita waktu itu produksinya apa, menggunakan alat bantu apa, dan apakah mungkin itu menjadi pembawa dari bakteri patogen lingkungan seperti itu. Ya, kemudian juga tindakan koreksinya apa yang dilakukan, tindakan langsung, tindakan koreksi apa yang dilakukan. Juga pastikan tindakan koreksi ini efektif. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah betul-betul kita ambil serius ya, serius bahwa ada potensi
patogen ini masuk produk kita. Artinya jangan sampai misalnya teman-teman bilang, oh produk saya kan sifatnya adalah low risk, misalnya low risk, dan patogennya harusnya nggak mungkin ada, selama ini juga nggak pernah ada komplain. Nah itu jangan begitu ya. Jadi pastikan kita mengambil langkah yang serius dan efektif ya untuk menangani temuan patogen yang ada di lingkungan. Nah di sini di dalam tindakan koreksi ini pun juga mencakup reswabbing area yang positif ya, kita swab ulang dan kita baru boleh lega adalah setidaknya setelah 3 kali berturut-turut negatif. Misalnya gimana? Misalnya tadi kita bicara mengenai zona 2 misalnya, ya misalnya zona 2, area yang dekat dengan zona 1 misalnya dia positif misalnya ya, maka kita pastikan melakukan reswabbing ya sampai dengan 3 kali berturut-turut negatif, ya seperti itu. Nah, pengulangan positif ini juga mungkin ya, misalnya apakah karena tindakan langsungnya tidak efektif misalnya, oh kita waktu itu bilangnya cukup dengan di cleaning misalnya. Pertanyaannya cukup efektif nggak cleaning kita misalnya? Bagaimana dengan efektivitas sabun yang digunakan? Ya, kemudian juga kurang memadainya tindakan pencegahan, termasuk tidak akuratnya akar masalah. Misalnya apa? Ternyata masalahnya misalnya bukan berasal dari kontainer untuk saus coklat, tapi misalnya ternyata dari sepatu karyawan misalnya, karena kita belum mengatur sepatu karyawan misalnya seperti itu. Jadi artinya pastikan cara kita melakukan root cause analysis ya itu efektif ya, sehingga ketemu kira-kira root cause-nya apa yang sesungguhnya ya, dan pastikan tindakan koreksinya pun juga agresif ya, artinya ya jangan tadi ya sampaikan belum ada kok komplain di customer kita, belum ada kok kasus yang misalnya keracunan karena makan produk kita, nah itu jangan begitu ya. Jadi pastikan tindakan koreksinya harus agresif. Bila perlu bahkan kita memperketat. Tadinya yang misalnya kita melakukan secara setiap mingguan misalnya, kita perketat menjadi setiap hari misalnya. Ya sampai dengan hasilnya berturut-turut negatif ya seperti itu. Nah, ini skenario 1 ya. Jadi apabila zona 1 positif ya. Jadi kalau zona 1-nya positif ya, maka kita mau tidak mau harus stop produksi ya di lain yang terpengaruh ya. Stop produknya, kemudian investigasi areanya, visual dan swab, kemudian juga stop produksi untuk inspeksi lebih lanjut, termasuk tindakan koreksi yang sesuai, cek bila ada kerusakan di alat, atau mungkin cek bila ada lalu lintas karyawan yang misalnya tidak seharusnya, misalnya oh ternyata karyawan masih suka nyebrang lewat sini nih misalnya ketika jam makan siang misalnya, sehingga mau tidak mau dia membawa baju kotornya, misalnya baju dari area pembersihan peralatan, dia crossing ke area produksi, ya itu juga perlu menjadi perhatian. Nah, ketika itu, kemudian juga jangan lupa, pastikan kita melakukan pembersihan ya, cleaning area yang terpengaruh. Jadi kalau menurut standarnya US, itu radius 15 meter. Ya, jadi mereka bilang adalah 30 kaki ya, atau 15 meter. Jadi mereka membersihkan area itu ya, sejauh itu radiusnya dibersihkan. Kemudian juga swab lokasi dan area yang berdekatan, baik itu zona 2 ataupun 3. Kemudian juga bila perlu tingkatkan frekuensi sampling ya dari mingguan ke harian sampai mendapatkan berturut-turut 3 kali negatif. Nah, zona 1 ini biasanya memang tidak pernah diuji untuk patogennya. Ya, kenapa? Karena kalau kita menguji patogen di zona 1 atau yang di area yang food contact, maka konsekuensinya adalah kita harus menunggu sampai rilis hasil lab eksternalnya atau lab internalnya. Ya, karena kenapa? Karena kalau kita misalnya sambil tetap jalan, tetap memproduksi kemudian sambil melakukan swab test zona 1, maka ada kemungkinan kalau misalnya ternyata dia positif, maka mau tidak mau kita harus melakukan recall produk kita. Ya, maka memang biasanya zona 1 ini tidak pernah dicek patogennya, ya. Jadi memang protokolnya adalah mengecek untuk indikatornya saja. Ya, jadi mengecek indikatornya. Nah, pengujian zona 1, misalnya salmonella ya, ini hanya dilakukan untuk situasi khusus, ya. Misalnya ada laporan keracunan misalnya, ya, dan ketika dilakukan pengecekan zona 1 untuk patogen, maka mau tidak mau ya line produksinya harus dikondisikan non-aktif, tidak produksi sampai betul-betul keluar hasil laboratoriumnya. Ya, dan tim juga harus sudah siap dengan mekanisme recall ya, bahwa memang ada konsekuensinya jika memang terlanjur terkirim produknya, maka kita harus menarik produknya dari pasaran. Itu skenario 1. Kalau skenario 2 adalah ketika kita mendapati zona 2-nya positif. Apa yang kita lakukan? Jadi tentunya sama ya, stop produksi untuk inspeksi lanjutan. Bila memungkinkan kita ada larangan melintas, artinya
misalnya kalau ada tim kontraktor atau ada tim gudang yang memang bisa nggak sih diminimalkan dulu nggak lewat sini ya sampai dengan selesai investigasi itu dilakukan ya. Jadi bila memungkinkan larangan melintas ke area bila memungkinkan. Kemudian juga investigasi ke area baik itu visual ataupun swab. Kemudian juga ambil tindakan yang sesuai ya bila perlu tadi termasuk mereview ada nggak kerusakan di area yang mungkin menjadi tempat tinggalnya patogen. Kemudian juga lakukan swab setelah cleaning zona 2 dan zona 3 ya tadi sama ya pada radius 15 meter, dan ini pun juga sama ya, tingkatkan frekuensi sampling dari mingguan ke harian sampai mendapatkan berturut-turut 3 kali negatif. Ya, nah swab zona 1 ya, swab zona 1 ketika zona 2-nya positif ini nih ya, swab zona 1 dan atau pengujian produk akhir dapat diinisiasi atau diintensifikasi ya, ditingkatkan frekuensinya jika ternyata hasil swab ulang zona 2 tetap menunjukkan hasil yang positif. Ya, artinya apa? Kita jangan merasa ini kan masih zona 2 harusnya kan nggak ada masalah dong, kan masih bukan food contact begitu. Nah, tapi kalau misalnya 2 kali berturut-turut, kita sudah harus meningkatkan awareness kita ya. Artinya kita perlu nggak sih misalnya juga melakukan swab zona 1 misalnya seperti itu. Ya, dengan periode yang lebih ketat misalnya. Ya. Kemudian skenario 3 ya, ini adalah apabila zona 3-nya positif tapi 2-nya negatif. Ya, apa yang dilakukan? Nah, ini sebetulnya menjadi indikasi bahwa ada program pembersihan yang mungkin perlu diketatkan ya, diketatkan dan mungkin perlu didesain ulang. Juga ini sama ya, larangan melintas, investigasi area, kemudian juga swab setelah cleaning zona 3 pada radius 15 meter, termasuk meningkatkan frekuensi sampling. Ya, jadi temuan zona 3 positif di mana 2-nya negatif ya, ini menjadi alert ya, alert juga ya, memang masih jauh ya, masih di luar area, tapi juga menjadi alert untuk segera diatasi. Nah, bagaimana jika terjadi zona 4 ya, di mana zona 2 dan 3-nya dua-duanya positif ya. Ini maka perlu lebih ketat harusnya ya. Ini harusnya mirip seperti tadi kita penanganan di skenario 2 ya, di mana kita stop produksi ya, larangan melintas, investigasi ke area, visual dan swab, termasuk kita mengambil tindakan yang sesuai, juga swab setelah cleaning ya untuk zona 2 dan 3 pada radius 15 meter, termasuk meningkatkan sampling, frekuensi sampling ya dari mingguan ke harian, dan ini pun juga sama ya, pastikan kita sudah mendapati 3 kali negatif berturut-turut di zona 2 dan zona 3. Baru kemudian boleh melonggarkan kembali. Ya, dan ini pun juga sama ya, kita lakukan swab zona 1 ya jika memang diperlukan. Ya, dapat diinisiasi dan diintensifikasi jika memang swab ulang zona 2 dan 3 ternyata tetap positif juga. Ya, artinya kita perlu waspada jangan sampai ya terlambat kitanya ya, udah tahu 2 dan 3-nya positif berturut-turut ternyata tapi kita nggak ada tindakan. Ya, nggak ada tindakan untuk memastikan bahwa tidak sampai patogennya ke zona 1 seperti itu. Kemudian kemudian setelah kita punya programnya dengan jelas, jangan lupa kita melakukan training tim terkait ya. Bicara mengenai training, kita tahu bahwa pastikan kita punya standar kompetensi. Ya, bicara mengenai kompetensi ada 4 ya, pendidikan, pengalaman, pelatihan, dan keterampilan. Ya, pendidikan, pengalaman, pelatihan, dan keterampilan ini pastikan 4-4-nya kita punya standar. Ya, untuk siapa? Tadi mereka untuk yang mengelola program PEM, untuk mereka yang mengambil sampel PEM, mereka yang melakukan pengujian sampel, dan mereka yang melakukan review terhadap hasil uji. Jadi 4 pihak ini atau 4 orang ini pastikan kita punya standar kompetensinya, kita menilai kompetensinya sudah sesuai tidak dengan standarnya. Bila ada gap ya, maka perlu ada tindakan, misalnya dengan pelatihan ya. Jadi pastikan ada evaluasi bahwa apa yang kita lakukan sudah efektif sesuai dengan kompetensinya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian juga jangan lupa setelah training kita mengevaluasi ya, sudah efektif belum program kita ya. Misalnya kita mereview tadi setiap bulan atau mungkin setiap 3 bulan sekali ya, terkait dengan rencana sampling, hasilnya bagaimana, tindakan koreksinya bagaimana, dievaluasi ya seperti itu. Nah, juga kita perlu perhatikan bahwa ketika kita mendapati adanya perubahan, kok hasilnya sekarang Enterobacternya menunjukkan tren naik misalnya ya, atau misalnya salmonellanya menunjukkan tren ada misalnya berturut-turut selama bertahun-tahun misalnya kita nggak pernah mendapati Enterobacternya misalnya adalah positif misalnya, artinya selalu negatif. Kita juga perlu waspada, jangan-jangan apakah kita cara pengambilan sampelnya sudah betul atau belum begitu. Nah, ini juga beberapa hal yang perlu menjadi perhatian
kita waspadai ya perubahan dari patogen lingkungan. Jadi misalnya ada nggak histori pabrik sepanjang waktu misalnya yang kita bisa dapatkan sebagai dasar kita untuk menentukan program. Juga biasanya datanya 24 bulan ke belakang, ya data 2 tahun ke belakang. Kemudian juga ada nggak kemungkinan perbedaan perubahan temuan patogen lingkungan karena perbedaan musim misalnya. Ya, perbedaan musim, mungkin musim hujan atau musim kemarau, mungkin berbeda tidak misalnya patogennya atau mungkin temuan patogennya. Kemudian juga hari libur ya. Mungkin kalau hari libur mungkin ya saya nggak tahu mungkin hari libur karena tidak ada yang mengawasi mungkin nggak sih menjadi lebih tidak intensif cleaningnya misalnya ya, termasuk misalnya perubahan volume produksi, karena ketika perubahan volume produksi misalnya menjelang lebaran atau menjelang bulan puasa atau menjelang tahun baru biasanya ya semuanya jadi dihalalkan ya, misalnya menyimpan produk di lorong tidak pada gudang yang semestinya itu juga harusnya tidak begitu ya, yang itu mungkin nantinya akan menjadi potensi munculnya patogen di lingkungan. Kemudian juga pastikan kita mereview ya validasi tahunan dari pihak eksternal misalnya, kemudian juga penetapan skenario perubahan PEM bila diperlukan, kemudian juga kontaminasi lingkungan, misalnya ada misalnya dari kali sebelah pabrik misalnya ternyata dulu 10 tahun yang lalu misalnya tidak pernah ada sampah, sekarang banyak sampah misalnya, sehingga mungkin nggak sih dari situ juga ada kontaminasi. Atau mungkin ekspansi pabrik ya, semakin luas pabriknya misalnya sehingga semakin juga ada perubahan tipikal patogen di pabriknya misalnya, termasuk ada nggak sih degradasi peralatan atau infrastruktur yang mungkin berdampak pada munculnya patogen lingkungan. Ya contohnya adalah misalnya ternyata alatnya sudah mulai usang misalnya, sehingga ada bagian-bagian yang aus yang sehingga tidak sempurna pembersihannya, sehingga ketika ada kotoran bakteri akan tinggal di situ misalnya, itu juga perlu menjadi perhatian. Ini beberapa contohnya misalnya selang di lantai terbuka, mungkin nggak sih menjadi sumber kontaminasi. Ya kemudian juga bagian bawah kaki mesin misalnya, ya bagian bawah mesin ya tidak terbersihkan dengan sempurna misalnya, mungkin nggak sih ini juga menjadi tempat munculnya bakteri patogen seperti itu. Ya termasuk misalnya area lain misalnya di bawah konveyor atau di bawah mesin ya. Ini mungkin celah di dalam kerangka ya, sehingga produk masuk ke dalam kerangka sehingga tumbuhlah bakterinya ya, itu juga bisa menjadi potensi. Oke, ini referensi yang saya gunakan ya untuk materi setengah jam ini. Nanti kalau mau saya bisa share PDF-nya untuk bahan bacaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Berikutnya silahkan saya kembalikan ke Mbak Puput, silahkan. Baik. Baik, mohon maaf ya, tadi sempat ada gangguan. Untuk selanjutnya, langsung saja untuk Ibu Kartika, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Selamat sore, semoga suaranya nggak putus-putus ya. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk melanjutkan uraiannya Pak Jamal tadi, saya akan sharing screen-nya. Oke, kita dari awal. Ya, terima kasih. Untuk environmental pathogen, peraturannya itu misalnya ada peraturannya tidak menyebutkan yang di angka-angka biasanya. Tapi hanya menyebutkan pengelolaannya seperti ini, pengelolaannya batasannya sekian. Nah, berarti itu adalah harus ada program tertentu yang dibantu oleh seorang konsultan untuk menentukan sendiri. Jadi suatu makanan
ada yang 3 hal yang mempengaruhi, yaitu fisik, kimia, mikrobiologi yang menjadi patogen lingkungannya. Nah, untuk salah satunya yaitu mikroba. Mikroba itu masuk dari mana? Mikroba itu masuk dari raw material. Ada yang terbawa oleh udara. Ada juga terbawa oleh manusia dan lalu lalang yang mengerjakan juga. Atau adanya serangga atau hewan, dan juga air. Air itu bisa air yang dipakai untuk produksi atau air yang dipakai untuk pembersihan-pembersihan yang mungkin dapat bersisa. Nah, bagaimana cara pengendaliannya? Pengendaliannya yaitu menggunakan good sanitation practice dan juga oleh pengendalian lingkungan. Nah, di sini pengendalian lingkungan posisinya itu ada di tengah kalau disebutkan sebagai piramida. Yang pertama-tama yang mengepalain adalah SOP-nya dulu, SOP sanitasi seperti apa. Kemudian dilakukan hasap. Setelah dari hasap ada petunjuknya nih, apa yang harus dilakukan, titik-titik mana yang harus dibersihkan dan sebagainya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu monitoring lingkungan, dan kemudian untuk semua itu dilakukan untuk manufacturing atau pabrikasi yang baik. Peraturannya banyak untuk makanan, yaitu CPPOB ada. Terus untuk yang makanan yang dilakukan untuk PIRT juga ada. Tetapi yang di sana, untuk halaman-halaman tertentu tidak disebutkan persyaratannya dengan tepat, angkanya harus berapa. Nah, itu harus dilakukan oleh pabrik sendiri untuk menentukan standar yang mereka pakai nantinya. Seperti yang tadi, dari sejarah selama 24 bulan, itu rekornya seperti apa. Jadi mungkin untuk standarnya, untuk pabrik misalnya cheese, dengan bumbu itu beda. Jumlah bakteri ataupun patogen yang akan menjadi standarnya, itu tergantung dari masing-masing. Kalau dari CPOB, dari farmasi, memang disebutkan ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Nah, di sini biasanya untuk produksi makanan yang paling banyak itu adalah produk kelasnya kelas E, jadi tidak terlalu ketat seperti obat-obatan. Nah, di sana hanya disebutkan bahwa partikel udara harus sekitar ukurannya yang lebih dari 0,5 mikron ada sekian. Sedangkan yang lebih dari 5 mikron sekian. Di situ dituliskan juga ditetapkan oleh industri berdasarkan kajian risiko dari jenis sediaan yang ditangani. Jadi kalau kita misalnya food, berarti risiko dari makanan yang kita tangani, misalnya dari bumbu dibandingkan dengan susu, pasti risikonya berbeda. Nah, dari mana kita tahu? Yaitu dari sejarah yang telah kita lakukan atau telah terrekord selama ini. Yang disebut tadi, monitoringnya apa? Ada yang bisa patogen, bisa non-patogen. Seperti yang tadi telah disebutkan, yaitu ada zona yang biasanya disebutkan, yaitu zona 1, yaitu yang berhubungan langsung dengan produk. Bisa konveyor makanan, bisa blendernya, yang berhubungan langsung. Sedangkan yang tidak berhubungan langsung, tapi yang sangat dekat dengan produk, yaitu misalnya peralatan yang ada di bawah konveyor berjalan, di bawahnya kan ada roda-rodanya, nah itu mungkin seperti itu. Atau forklift yang lalu lalang membawa material. Kemudian zona 3 yaitu zona yang dekat dengan zona 1 dan 2, misalnya pintu masuk, handle pintu, lantainya, dindingnya, yang ada di sekitar pabrik itu. Kemudian zona 3 itu yang lumayan jauh dari zona 4, yaitu lumayan jauh dari zona 1, 2. Tapi ada di sekitar zona 3. Misalnya ruangan kantor, atau gudang finish good, atau kantin, atau loading dock yang mendatang bahan baku, itu juga bisa disebut zona 3. Zona 4, sorry. Misalnya di sini kita lihat zona 1. Nah, zona 1 tuh misalnya ada biskuit yang di situ yang berhubungan langsung dengan produk. Yang ada di gambar yang di sana. Terus yang gambar yang ke sebelahnya adalah zona 2. Itu ada di bawah konveyornya yang dicek. Zona ketiga, misalnya pintunya, lantainya, dan zona 4 yang gambarnya di sini mungkin sangat jauh hubungannya ya. Yaitu misalnya perkantorannya menggunakan komputer gitu, itu lumayan jauh.
bagaimana nih sebetulnya cara untuk penetapan dan pengawasannya. Jadi yang pertama yaitu dipilih dulu pemilihan mikroba indikatornya apa. Tiap produk mempunyai mikroba indikator yang berbeda. Mungkin Bapak Ibu mungkin kalau masih agak belum pernah, itu biasanya ada konsultannya. Tapi kalau sendiri, dari mana lihatnya? Yaitu dari undang-undang atau perkanya. Dari perka BPOM misalnya untuk makanan, oh ada Enterobacter, ada Salmonella, berarti itu yang nanti akan dijadikan patokannya. Waktu dan frekuensi sampling juga ditetapkan, yang makin dekat makin sering. Juga jumlah sampel per zonanya berapa. Misalnya yang dari tabel yang di bawah ada contohnya. Di zona 1 misalnya ada blender, mixer, dan konveyor. Yang dicek adalah yang non-patogen, karena seharusnya sudah tidak ada patogen di situ. Patogen ada yang di zona yang jauh, harusnya sudah terantisipasi. Kemudian peralatan yang di bawah konveyor. Nah ini udah mulai agak ada, kalau sampai ada listeria atau salmonella itu sudah sangat berbahaya. Jadi ini biasanya bukan mungkin yang per minggu atau yang non-patogennya. Kemudian lantai yang masuk, pintu masuk, dindingnya atau pegangan pintunya itu ada di zona 3, itu yang diawasi mulai ke patogennya. Kemudian yang keempat yaitu gudang finish good. Nah itu nanti yang zona 4 yang jauh itu yang harus dicek patogennya. Seharusnya mereka bisa menjadi sebab untuk masuk ke zona 2, 3, 2, 1. Jadi harus di stop dulu di zona 4, harusnya tidak ada. Atau zona 3 sampai ada, itu juga harus di stop di situ. Cara pengambilannya bisa menggunakan swab atau yang lain. Kita biasanya patokannya kalau swab, kita berdasarkan ISO 18593. Skopnya yaitu teknik sampling. Bisa kontak plate, bisa swab, bisa untuk menggunakan teknik-teknik yang lain, misalnya untuk yang udara biasanya bisa dengan menggunakan air sampler. Lingkungan yang dimaksudkan yaitu keempat zona tadi. Nah, peralatannya adalah sebagai berikut. Biasanya swab menggunakan beberapa peralatan swab, dan kontak plate biasanya menggunakan Petri yang ada gridnya supaya bisa dihitung. Dengan cepat menghitung. Kita kontakkan plate tersebut dengan permukaan, dan nanti setelah kita inkubasi akan ada pertumbuhan di sana. Nah, dari pertumbuhan itu bisa dihitung dari gridnya. Sedangkan kalau swab bisa menggunakan aplikator yang kecil atau menggunakan spong swab untuk yang besar. Kenapa menggunakan aplikator kecil? Karena kemungkinan ada sisi-sisi kecil kayak kalau menggunakan spong yang besar tidak tercakup. Tapi kalau salmonella biasanya harus memakai yang besar karena harus mencakup yang banyak. Kita menggunakan buffer fosfat atau salin quarter strength biasanya karena berhubungan dengan masalah halal. Karena kalau masalah kita menggunakan pepton water, itu sebetulnya terbaik, atau lactose broth itu baik peptonnya, tapi pepton harus dipastikan kalau ini berhubungan dengan halal, pepton harus dipastikan tidak berasal dari protein atau babi. Karena kalau untuk swab nanti bisa mencemari yang lain. Jadi kita biasanya kalau dari lab to lab menggunakan buffer fosfat atau salin quarter strength. Permukaan yang dicek biasanya sebelum atau juga sesudah disinfeksi. Jadi setelah cleaning tapi belum disinfeksi seperti apa. Untuk melihat efektivitas dari disinfeksi ini digunakan swab kembali setelah proses disinfeksi. Ini jika digunakan spong, ukuran spong. Nah, luasan yang di swab biasanya 100 cm persegi, berarti 10 kali 10 cm. Bisa dari beberapa titik biasanya. Cara swabnya seperti yang gambar di atas, horizontal, terus dibalas dengan yang vertikal, supaya semuanya bisa terswab atau terkena semuanya. Nah, setelah dilakukan swab, ini harus dilakukan segera dimasukkan ke plastik, kemudian masukkan ke cool box dalam suhu chill, bukan freeze ya, chill, dan segera dibawa ke laboratorium, dianalisa sebelum 24 jam. Jadi misalnya kita swab jam 10 pagi, sebelum jam 10 kita sudah analisa.
Itu yang harus dilakukan karena bisa menambah dalam proses perjalanan ini, bisa terjadi penambahan bakteri jika tidak segera dilakukan analisa. Nah, ini contoh perhitungannya. Kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan, misalnya 10-100 mili, 10 kali 10 dengan 10 titik, misalnya ngambil dari beberapa titik. Misalnya konveyor panjang 10 kali 10 ada 10 titik, berarti ada 1000 cm persegi. Cara perhitungannya seperti ini. Ternyata dari plating yang tumbuh 1. Dari 1 mili tumbuh 50, berarti perhitungannya yang di bawah. 50 koloni dari 100 mili larutan, ternyata ada 5 koloni. Tapi jika Listeria atau Salmonella, nanti yang dilakukan adalah positif negatif karena bersifat kualitatif per areanya. Saya kira demikian. Mungkin nanti akan bisa dilanjutkan untuk sesi pertanyaan. Kami serahkan ke host kembali. Baik. Terima kasih pemaparannya Bapak Jamal dan Ibu Kartika. Selanjutnya untuk peserta yang ada pertanyaan, boleh langsung pertanyaannya diajukan di kolom chat. Nanti akan dijawab satu persatu. Oke, tadi ada pertanyaan dari Bu Nita untuk zona 1. Tidak perlu dicek patogen, ya betul ya, memang tidak perlu cek patogen. Tapi ada bayarnya minta nih, ada bayarnya Bu Nita yang minta untuk cek patogen. Nah, Ibu bisa menunjukkan referensi yang ada di FDA ya, di FDA atau mungkin yang ada di SQF ya, itu memang protokolnya. Ketika Ibu cek patogennya, maka konsekuensinya adalah Ibu harus siap ketika hasilnya positif harus ngapain. Ya, jadi saran saya untuk bayar Ibu bisa tunjukkan bahwa Ibu sudah punya program pemantauan patogen lingkungan dan apa yang Ibu lakukan di zona 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, jadi saran saya itu dulu Bu. Ya, jadi memang harusnya 1 tidak perlu dicek patogen, ya, kecuali Ibu sudah siap dengan konsekuensinya ketika hasilnya positif, seperti itu. Ya. Kemudian misal pada zona 2, 3 positif, apakah kita boleh tetap melakukan proses, tetapi end produknya di waktu kita sampling swab yang hasilnya positif itu kita ambil lebih banyak lagi. Oke, jadi gini Bu, ketika zona 2 dan zona 3 itu positif ya, memang sebetulnya itu tidak selalu menunjukkan bahwa produk Ibu terkena dampak. Ya, itu baru menjadi indikasi bahwa ada loh patogen di dekat dengan food contact, zona food contact yang nantinya mungkin akan mengontaminasi. Ibu boleh tetap memproduksi, ya. Ibu pastikan Ibu sambil intensifikasi pengecekannya. Tadi mungkin dari periode mingguan Ibu ketatkan menjadi harian misalnya pengecekannya, ya. Kemudian juga pastikan Ibu juga punya return sampelnya, ya. Sambil menginvestigasi kenapa kok 2 dan 3 ini positif ya. Jadi harusnya kalau tadi dibilang bahwa kita diminta jangan sampai berturut-turut 2 kali positif ya, dan sebaiknya mencapai 3 kali berturut-turut negatif ya. Artinya kalau Ibu perketat
menjadi harian dari mingguan, harusnya Ibu punya target hanya 2 hari. 2 kali 24 jam, Ibu harus sudah menginvestigasi kira-kira dari mana asal bahayanya, seperti itu. Ya. Kemudian dari Bu Jessica, untuk parameter Listeria dan Salmonella, apakah harus dilakukan juga di udara, air sampling, atau cukup swab permukaan saja? Mohon penjelasannya. Oke. Baik, jadi Listeria dan Salmonella ini adalah kita swab kepada lingkungan peralatan, terutama itu ya. Kalau terkait dengan udara, memang biasanya yang dicek lebih ke arah patogen yang ada di TPC ya, misalnya mengecek APC atau TPC yang ada di udara. Jadi yang kami lakukan biasanya tidak sampai mengecek patogen yang ada di udara, hanya mengecek secara total bakterinya bagaimana. Nah juga mungkin kalau Ibu Jessica sudah juga menerapkan modifikasi ventilasi ya menggunakan AHU misalnya, maka Ibu biasanya sudah menggunakan misalnya dari pre-filter, medium filter, dan mungkin HEPA filter, ya, Ibu sudah mengontrol partikel udaranya misalnya, Ibu sudah mendapatkan partikel udara 10.000 misalnya, 10.000 sampai 100.000 partikel per feet pangkat 3, ya. Jadi Ibu bisa mengontrol jumlah bakterinya. Jadi untuk patogen ya itu biasanya hanya dicek untuk peralatannya. Nanti mungkin boleh ditambahkan dari Bu Kartika. Kemudian dari Pak Sandimas Satria Irawan, peralatan yang kita sampling apakah perlu kita pisahkan? Perlu kita pisahkan dulu sampai hasilnya keluar. Contoh nampan yang kontak dengan produk. Oke, betul Pak. Jadi tadi memang kalau bicara mengenai yang food contact Pak, ya ketika Bapak melakukan pengecekan, pastikan itu terkendali dulu Pak, tidak digunakan dulu, ya. Karena jangan sampai Bapak sudah mendapatkan nampan yang sudah Bapak bersihkan ya. Jadi Bapak untuk melakukan reswab Bapak udah nggak punya datanya lagi Pak. Ya, jadi pastikan ketika Bapak bicara mengenai peralatan ya yang food contact ya, maka pastikan tidak boleh digunakan dulu sampai keluar hasilnya. Mungkin begitu. Mungkin ada tambahan dari Bu Kartika, silakan. Terkait 3 pertanyaan pertama, Bu. Ya. Kalau untuk peralatan memang harus terpisah ya Pak ya. Karena supaya tidak saling kita jadi susah untuk melacak gitu. Sebabnya apa? Sebabnya yang mana? Jadi supaya untuk melacaknya lebih dapat berurutan gitu. Oke, terus pertanyaan yang lain apa Pak? Tadi ada pertanyaan Bu mengenai sampling udara. Apakah dicek patogennya? Kalau udara patogen, memang utamanya udara itu adalah untuk TPC dan M. yeast, kapang khamir. Untuk udara, kalau Listeria sama Salmonella memang tidak tumbuh di udara karena itu. Jadi tidak bisa di-swab. Bisanya di-swab, tidak bisa diambil udaranya. Jadi misalnya menggunakan air sampler, itu Salmonella dan Listeria tidak bisa. Karena dia memang tidak ada di udara. Jadi sebaiknya dengan swab lingkungan itu yang bisa mencerminkan kondisi sebenarnya. Nanti kalau diambil di udara seolah-olah negatif, sebetulnya memang karena mereka memang tidak host space-nya di udara. Kemudian yang kalau udara bisa misalnya konform apa bisa jika banyak yang lalu lalang terbawa oleh orang, biasanya itu bisa. Kadang-kadang Enterobacter juga bisa pakai air sampler, tapi memang biasanya jarang tertangkap ya Pak ya. Biasanya TPC sama MY juga yang diperstandarkan untuk ruang industri. Kalau ini di chat saya ada yang menanyakan tentang box buffernya jika tidak dalam kondisi chilling. Box buffer untuk pembawanya atau buffernya sebaiknya pada kondisi chilling kan supaya kita menjamin tidak ada pertumbuhan karena kondisinya memungkinkan untuk mikroba. Misalnya kita setelah swab kita bawa itu harusnya chill supaya mereka istilahnya lah tidur gitu, tidak aktif. Karena kalau dia aktif
sampai di lab dianalisa jadi banyak, karena sebetulnya pas perjalanan dia tumbuh. Karena bakteri kan tumbuh pada suhu yang hangat, sekitar 25 sampai 30, dia bisa tumbuh dengan baik mikroorganisme ini. Kemudian untuk yang pertanyaan berikutnya, yang ada di chat saya, sampling udara menggunakan air sampler, apakah referensi mengenai berapa kubik? Nah, kalau berapa kubik, ya meter kubik. Itu nanti bisa saya sharing dari, boleh saya share ya, saya sumbernya dari Perka BPOM soalnya, tentang ruang industri, tapi mereka memang tidak mengatakan tentang ruang kantor industri yang disebutkan, karena ruang industri berbeda-beda. Itu yang tadi memang disebutkan bahwa itu adalah tidak ada standar yang baku, yang tepat, yang tetap gitu. Terus yang kedua mengenai ini, saya share screen dulu. Di sini untuk ruang perkantoran disebut begini. Berapa meter kubik? Jadi yang ditarik adalah 1 meter kubik. Biasanya seperti itu. Jadi persyaratannya 1000. Ini kantor industri. Jadi kalau dari zona tadi termasuk zona 4. Yang di industri sendiri tidak, karena biasanya dia memang tidak distandarkan karena sangat beragam produksinya, jadi tidak dibatasi, nanti terlalu banyak batasannya. Kalau misalnya kita lihat di limbah, persyaratan limbah itu kan ada patokannya ya, untuk kain sekian, untuk food sekian, food yang mengolah apa, minyak apa, nah seperti itu. Jadi kalau untuk udara tidak disebutkan dengan perincian. Kemudian untuk berikutnya, apakah semua zona harus disampling? Nah, ini nanti tergantung dari kondisi pabrik Bapak dan Ibu. Kalau itu bisa dengan konsultan atau dengan tim yang dibentuk untuk membicarakan. Jadi, supaya ini ditetapkan zona mana yang akan kita sampling, seperti itu. Juga kapan akan disampling. Pertanyaan berikutnya yaitu, jika muncul bakteri bukan patogen, namun frekuensinya sering dalam 1 tahun terdekat, apakah perlu dibuatkan PEM? Mungkin nanti Pak Jamal akan menjawabnya. Karena kalau ada beberapa produk yang memang pasti tinggi, jadi itu yang nanti distandarkan dulu, Bu. Kemudian untuk jenis Thermophilic Archaebacteria bukan patogen kelihatannya. Terus apakah COVID termasuk di sini? Bukan termasuk di sini karena ini virus. Jadi itu mungkin penanganannya khusus, analisanya beda dengan yang sekarang. Kemudian ada pertanyaan tentang histori EMP pabrik tidak positif bakteri patogen. Apakah mengubah durasinya boleh? Nah ini tergantung kesepakatan tim juga nanti. Bagaimana akan mengurangi frekuensi segala macam, itu harus satu tim, harus satu perkataan dengan QA-nya juga. Jangan sampai setelah dikurangi nanti tiba-tiba ada bolong di tengah, positif tidak ketahuan. Nah, itu biasanya memang harus satu tim yang memutuskan dari sekian banyak histori yang telah disampaikan. Kemudian satu patogen apakah cukup? Tergantung produknya juga. Apakah cukup? Misalnya produk Bapak atau Ibu adalah susu dan tidak menggunakan suhu dingin, gitu. Salmonella mungkin cukup. Enterobacter saja mungkin cukup. Tapi kalau ternyata prosesnya ada proses dingin, pasti Listeria harus ikut. Karena dia cenderung ke sana. Nah, tentang limit, batasan regulasi, sudah saya sampaikan tadi, memang tidak ada limit yang jelas, yang menyebutkan ini jumlahnya sekian untuk produksi.
harus dicari sendiri dengan berbagai data dan acuan yang ada. Mungkin demikian, saya kembalikan ke host. Oke, saya masih ada pertanyaan. Jadi dari Bu Adita, ini mungkin lebih tepatnya ke Bu Dia Paramita nih Bu. Jadi ada pertanyaan begini, apakah lazim dalam swab test menggunakan metode PCR berbasis sequence DNA dari bakteri tersebut? Jadi apakah di TUFNOT juga hal itu umum dilakukan Bu? Untuk artinya tidak menggunakan PCR bagaimana Bu kira-kira? Kalau hasil swab menggunakan PCR sih tidak masalah ya. Asal ada biaya juga diperhitungkan ya Pak ya. Iya. Karena PCR memang biasanya analisanya lumayan cukup tinggi. Kami tidak melakukan PCR, kami masih menggunakan yang konvensional ya. Kalau PCR misalnya kita untuk pabrik susu gitu. Pabrik susu kan perlu yang sensitif dan cepat. Mungkin kalau itu sudah terangkum di situ hasil swab langsung PCR dan jenisnya apa, ya tidak masalah, karena itu berhubungan dengan frekuensi, berhubungan dengan biaya, dan kecepatan hasil analisa yang diperhitungkan. Oke, baik. Kemudian juga ada pertanyaan, apakah perlu melakukan sampling bakteri kontaminan juga pada gudang, bahan baku, dan sumber-sumber air bersih? Jadi kalau bicara mengenai gudang, harusnya ini zonanya jauh ya? Zona 4. Zona 4 ya Bu ya? Iya. Jauh. Kemudian ada pertanyaan juga, apabila ketika sampling sudah dijawab oleh Ibu. Kemudian lainnya mungkin yang belum terbawa. Apabila ternyata di produk semi-finish good ditemukan patogen Enterobacter, tetapi ada pengolahan lanjutan untuk produk tersebut seperti dimasak di store, apakah boleh dirilis? Kembali ke persyaratannya. Misalnya ini produk setengah baku. Produk setengah baku, saya tidak hafal Perka BPOM-nya yang 13 itu yang baru. Perka BPOM 13 ada produk beku atau adonan beku, itu ada persyaratannya. Nah dari situ nanti harus kita yang jadi patokannya. Jika di persyaratannya itu tidak boleh positif atau harus kurang dari 10 semua atau harus negatif, itu tidak bisa dirilis. Jadi mungkin harus dibuka perkanya dulu Bu. Ya, untuk misalnya produk setengah jadinya itu. Ya. Sorry. Soalnya kalau misalnya gini, sudah akan dimasak langsung atau ada proses lanjutan, apakah itu menjamin hilang atau tidak. Jadi per tahap setiap standarnya harus dipenuhi. Terima kasih. Oke, kemudian juga ada pertanyaan, apakah ada referensi yang mengatur bahwa PEM ini dilakukan sebelum sanitasi atau selama proses atau setelah sanitasi? Jadi menimbulkan false nih Bu. Jangan-jangan ini memang negatifnya karena setelah dibersihkan begitu. Silakan Bu. Biasanya kalau peraturan yang bakunya tidak ada, tapi biasanya untuk produksi itu biasanya setelah dan sebelum sanitasi. Jadi supaya apa? Supaya untuk melihat efektivitas sanitasi kita. Jadi misalnya saya pernah dulu di restoran gitu ya. Kalau pas tutup, pasti kan dibersihkan semua, supaya besok pagi tinggal buka. Nah, pas setelah penutupan dan akan dibuka, biasanya kita swab. Ada mejanya, meja-meja yang nanti untuk preparasi adonan, gitu, kita cek. Untuk kemudian ovennya yang untuk akan dipakai nanti, kan itu oven sebentar, cuma untuk pemanas. Nah, terus setelah itu, operasional biasa. Nanti setelah selesai sore atau malam gitu, itu kan udah selesai, tapi belum dibersihkan. Nah itu kita swab juga. Kadang-kadang swabnya jadi jamnya agak pagi sore gitu, atau setelah produksi shift 1 sampai jam 1 gitu, atau dari malam udah produksi belum dibersihkan shift 3. Akan ke shift 2 kan ada proses pembersihan. Jadi sebelum dibersihkan kita cek. Setelah pembersihan, sebelum masuk produksi, kita cek lagi. Jadi sebelum dan sesudah dicek. Juga ada juga yang pabrik menentukan karyawannya itu selama berapa jam sih tidak boleh ke belakang. Jadi setelah mereka membersihkan tangan, pakai apronnya, kemudian mulai kerja, itu selama berapa jam tidak boleh pergi ke belakang. Itu biasanya dicek juga. Nanti atau harus
cuci tangan setelah berapa menit mereka menangani produk itu, memasukkan produk. Misalnya ada beberapa biskuit roti, ya bukan biskuit, roti dimasukkan ke plastik itu dengan tangan, pakai sarung tangan. Tapi berapa kali mereka memasukkan itu juga efektivitasnya itu dengan swab lagi. Kapan mereka mulai tercemar? Itu juga bisa di swab. Jadi sebelum dan sesudah itu tergantung keputusan tim juga, karena tidak ada peraturannya untuk supaya tim percaya, oh ini memang saya harus mengerjakan seperti ini, harus cuci tangan setiap 2 jam, baru kerja lagi, seperti itu bisa juga. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin karena keterbatasan waktu ya, mungkin saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Nanti mungkin pertanyaan yang lainnya mungkin saya akan coba jawab via email ya, melalui host nanti. Cuman di sini ada pertanyaan dari Bu Nita yang belum terjawab. Jadi Bu Nita menanyakan mengenai untuk di AIB itu dicek untuk Enterobacter zona 1. Betul, Bu. Jadi memang kalau bicara mengenai Enterobacter, dia adalah indikator patogen, bukan bakteri indikator. Jadi bukan bakteri patogen. Jadi artinya untuk zona 1 memang betul ya, Ibu sudah betul ngeceknya adalah untuk Enterobacter atau TPC atau mungkin juga dengan coliform. Jadi tidak langsung cek patogennya. Ya, jadi mungkin itu. Mungkin lainnya untuk proses pengolahan frozen seafood ya, bagaimana solusi untuk mengurangi jumlah bakteri patogen yang ada di produk. Jadi bicara mengenai seafood berarti Ibu bicara mengenai cold chain ya, artinya Ibu juga bermain dengan waktu. Kita tahu bahwa bakteri itu dengan cepatnya membelah diri. Kalau kita bicara mengenai salmonella secara referensi dia membelah menjadi 2 itu setiap 17 menit. Jadi artinya Bapak Ibu artinya bermain dengan waktu terkait dengan cara penanganannya bagaimana, mulai dari pemanenan sampai dengan proses penyimpanannya bagaimana. Artinya langkah-langkah hygiene, penggunaan air yang sesuai dengan air minum, peralatan yang hygiene, kemudian juga kecepatan proses menentukan jumlah bakteri yang mungkin ada di produk ikan Ibu, seperti itu. Mungkin dari saya cukup ya, mungkin sampai sini. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab. Terima kasih Bu Kartika sudah menyempatkan waktunya. Jadi nanti buat yang belum terjawab pertanyaannya, kita akan coba jawab melalui email ya. Nanti kita akan sharing dan juga ini kerjasama yang baik antara Katalis dengan TUF North. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang memang membutuhkan pendampingan atau mungkin bimbingan dari kami untuk mendevelop program PEM, bisa kontak ke kami dan juga nanti kita bisa integrasikan dengan pengecekannya di TUF North. Mungkin sekian dari saya pribadi. Terima kasih sekali lagi Bu Kartika. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Saya kembalikan ke host. Silakan Mbak Puput. Baik, terima kasih untuk Bapak Jamal dan Ibu Kartika atas pemaparannya. Saya ingatkan lagi untuk peserta yang pertanyaannya belum sempat dijawab, nanti akan kami coba jawab melalui email. Jadi nanti kami akan kirimkan email. Kemudian untuk sertifikat dan materi, kalau untuk sertifikat akan kami kirimkan maksimal H+7. Kami akan share ke email masing-masing. Kemudian untuk materinya nanti setelah webinar ini akan kami share ke email masing-masing juga. Linknya sudah kami berikan melalui email yang bersama dengan invitation link. Kemudian untuk event selanjutnya bisa dilihat di sosial media kami di @consulting.catalyst Instagram kami. Kemudian bisa juga dilihat di LinkedIn kami di Catalyst Consulting. Jika Bapak Ibu semua berminat, silahkan stok dulu di Instagram atau LinkedIn kami dan mungkin ada pertanyaan bisa hubungi admin kami. Kemudian sebelum kita mengakhiri webinar kita hari ini, mari kita melakukan dokumentasi. Silakan Bapak Ibu untuk menghidupkan videonya. Kami tunggu. Udah belum? Kita tunggu yang lain ya, yang belum ya. Ayo silakan yang lain yang belum menghidupkan videonya, silakan dihidupkan.
Sudah? Baik, saya hitung ya. Bentar. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk peserta yang mungkin ingin mengupload di sosial media, silakan di-upload dan di-tag ke Instagram kami di @consulting.catalyst. Nanti akan kami repost. Kemudian saya ingatkan lagi untuk yang berminat untuk mengikuti webinar selanjutnya, silakan di stok dulu Instagram kami, LinkedIn kami, nanti akan dibantu jika ada pertanyaan. Kemudian saya cukupkan di sini. Saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Saya mewakili Catalyst Consulting dan TUF North Indonesia. Mohon maaf jika ada kekurangan dan tadi sempat ada masalah koneksi ya dengan koneksi ya Pak Jamal. Mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.